pendeta, Shalom yang di rumah, apa kabarnya? Sungguh luar biasa kita masih ada di tempat ini kembali. Saya bersyukur sekali. Bapak Ibu, persiapkan hati dan pikiranmu. Yang di rumah, tinggalkan segala aktivitasmu. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Saatnya kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Hormati Tuhan saat ini. Saudaraku, di dalam Kolose dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau kita untuk melakukan semuanya untuk Tuhan hari ini, amin. Sampai engkau menemukan jawaban Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan saat ini, haleluya. Kita berdoa, siapkan hatimu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih dan sangat berterima kasih karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melewati hari-hari kami semua karena campur tangan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mengembalikan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan, biarlah kami mengenakan jubah pujian, dan kami percaya setiap kami memuji Engkau dengan sungguh, pengurapan-Mu mengalir bagi setiap kami, dan apapun yang kami kehendaki, kami mau menerimanya hari ini. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu bagi kami jika kami sungguh-sungguh mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita buat Tuhan kita bersorak-sorai sebab Tuhan sudah melimpahkan sukacitanya bagi kita. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sukacita ya. Haleluya. Sukacita melimpah. Mari sama-sama katakan, takkan kuizinkan. Takkan kuizinkan ketakutan
kasih ya Bapa. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu, menyenangkan-Mu, karena Engkaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu sungguh indah bagi setiap kami ya Bapa. Engkau ada di setiap jalan-jalan kami, dan kami haus akan Engkau Tuhan. Mau masuk lagi ke dalam hadirat-Mu. Oh mari Allah Roh Kudus, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oh karapaya syakata parapayamu. Inilah bukti kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa, imani saudara bahwa kuasanya sanggup memulihkan hidupmu. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya bagi kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkau yang kupandang, Kau yang ku pandang. Yora apa ya sih? selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Luar biasa kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagi kami. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Engkau segalanya, mari angkat tanganmu. Kalau engkau haus bagi Dia, haleluya. Kau
dalam hidup. Yes Tuhan, terima kasih. Karaboya shekaraboya. Kebenaranmu itu bagianku. Kami mau memandang-Mu Tuhan. Kaulah yang ubah Shekaraboya shekaraboya se. selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu. Sekali lagi katakan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya
Kita boleh tahu tu caca mata syak papa ya sama papa ya syak kata apa ya syak shikiti kita bapa ya syak kada bapa syak ya syak. Oh, Engkau yang sanggup memuaskan kami Tuhan. Ya bapa ya syak kada bapa Terima kasih Bapak. Oh Cina tada kata ya sangana. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan hidup kita. Oh syakata tata kaya sangara bayasi. Hidata baya syakata bayasa. Kiti kita kataya. Karena Engkau sudah memuaskan hidup kami Tuhan. Maka hidup kami mau menggenapi setiap firman-Mu. Kita hakaya sangat yase. Sehingga tanda mujizat ada bagi setiap orang-orang yang percaya. Kehidupan kami memancarkan kasih Allah bagi setiap orang di sekeliling kami. Dan biarlah Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Syakatama ya syakatama yase. Syakataba ya syakatama. Syakatapa ya syakataya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
Tuhan Yesus, aku berdoa, wahyukanlah dirimu kepada kami. Wahyukanlah firman-Mu kepada kami. Singkapkan apa yang terselubung. Oh Yesus, Yesus. Bukalah selubung yang menyelubungi mata rohani kami, agar kami dapat melihat keindahan, kekayaan yang luar biasa di dalam Engkau. Amin. Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Saudara, saya mau berbicara mengenai statement Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Saudara bisa buka Alkitab saudara, HP saudara, dan tinggal tetap di ayat di bagian konteks itu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Saya sudah mengoreksi khotbah saya ini mungkin dari hari Sabtu sampai subuh itu 3 kali ya. PowerPoint-nya ya ditukar terus sampai saat terakhir saya duduk di sini pada waktu ibadah pagi. Saya pikir harusnya saya mengkhotbahkannya 2 kali ya, mungkin lebih karena kontennya itu begitu luar biasa. Jadi di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu ada begitu banyak mutiara-mutiara kebenaran yang sangat luar biasa. Mengetahui ini, saudara, mengetahui rahasia untuk hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kelimpahan, keberhasilan, dan semuanya. Ya, sudah siap? Amin. Ini pasti sangat luar biasa, ya. Jadi statement tadi diucapkan oleh Tuhan Yesus. Diambil dari ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku. 1. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Jadi saudara bayangkan pokok anggur itu yang digambar. Bagaimana dia bisa berbuah adalah satu-satunya cara, bukan salah satu. Satu-satunya cara, tidak ada pilihan, yaitu menempel kepada pokok. Karena carang itu tidak bisa berbuah sendiri. Karena carang itu memiliki potensi untuk berbuah apabila dia menempel dengan pokok. Seluruh sumber kekuatan, nutrisi, tenaga, produktivitas dihasilkan dari menempel dengan pokok. Setuju ya saudara ya? Nah ini yang Yesus maksudkan. Tetap tinggal. Sebetulnya Yesus bicara tentang apa? Jadi saya bolak-balik saya pengen tahu intinya apa dari pernyataan Tuhan Yesus yang diucapkan bolak-balik, kamu di dalam aku di dalam kamu, firmanku dalam kamu, aku di dalam kamu. Apa sebetulnya beliau mencoba untuk menerangkan kepada murid-muridnya, untuk membuat mereka mengerti apa sebetulnya maksud beliau. Sebetulnya beliau berbicara tentang hubungan, katakan hubungan. Sudah, itu tentang hubungan. Dan ini adalah jenis hubungan, format hubungan, bentuk hubungan, kualitas hubungan yang sangat luar biasa. Kalau saya bicara hubungan, saudara pasti tahu banyak tentang, terutama kalau saya mengatakan hubungan, mungkin saudara ingat tentang hubungan asmara, ya, hubungan percintaan. Ya, kalau ada orang hubungannya jarak jauh, namanya apa? LDR. Ya, kalau misalnya kan saudara pacaran jarak jauh LDR, biasanya gimana? Saudara ketemunya di mana? Chatting ya. Yang chatting yuk. Kalau jarak dekat gimana? Yang dinner yuk. Kalau belum ada pasangan gimana?
Yang maha kuasa apa dosaku? Nah. Ada yang LDR, ada yang hubungannya divorce, ada yang terpaksa bertahan, minggu lalu saya katakan ya. Karena mungkin alasan anak-anak, mungkin karena alasan nama baik, mungkin karena alasan kehormatan keluarga, mungkin karena alasan biar hartanya tidak dibagi. Tapi itu tentang hubungan. Nah, kualitas format hubungan apa yang Tuhan ingin dengan saudara, dengan saya? Ini sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa. Ya. Saudara kenal istilah bertepuk sebelah tangan. Itu artinya apa? Sini udah cinta mati-matian, sini udah berjuang mati-matian hanya untuk endingnya dengar dia ngomong apa? Just a friend. Aku menganggapmu hanya sebagai teman. Aduh, sakit bukan? Ya. Dan saudara, sesungguhnya banyak orang Kristen, tidak di sini tapi di Jogja kira-kira, bahwa selama ini membiarkan Yesus selama 2000 tahun hanya bertepuk sebelah tangan. Kita mau Yesus tinggal di dalam kita, oke? Dan itu akan membuat kita nampaknya hebat, luar biasa. Nampak luar biasa, nampak hebat, tapi tidak hebat. Ya enggak? Orang bisa aja nampak luar biasa, nampak hebat, mungkin bajunya, mungkin mobilnya, tapi sebetulnya tidak hebat, tidak luar biasa, tidak apa, bukan apa-apa. Tidak penting-penting amat. Cuman merasa karena Yesus ada di dalam kita, kita kemudian merasa hebat, ada roh yang luar biasa. Tapi keinginan Tuhan bukan supaya saudara merasa hebat, tapi saudara benar-benar menjadi alat yang luar biasa, hebat di tangan Tuhan. Jadi jangan biarkan beliau bertepuk sebelah tangan. Kita hanya pengen Tuhan tinggal di dalam kita, tapi tidak pengen untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena tinggal di dalam Tuhan itu ada konsekuensinya, ya. Ada satu harga yang harus dibayar. Ya. Ini ada konteks yang lain tapi masih di Injil Yohanes pasal 10 ayat 38, kita baca sama-sama. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi hubungan macam mana adalah hubungan yang Yesus formatkan. Yang Yesus inginkan adalah sama seperti hubungan Yesus dengan Bapa. Karena Yesus ke dalam dunia menjadi anak manusia, betul ya? Oke? Ya. Yesus katakan sama seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah itu dia, format yang sama. Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan. Yesus di dalam aku di dalam Yesus. Jangan hanya Yesus di dalam aku, tapi aku tidak mau di dalam dia. Firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau saya misalkan langsung menyebut nama saudara, saya bilang, sebutkan satu firman Tuhan. Saya kira banyak orang akan gelagapan. Kalaupun bisa disebut mestinya ada kelirunya. Entah komanya, entah titiknya mesti ada kelirunya. Jadi karena apa? Firman saudara ada di Alkitab dan ada di HP tapi tidak ada di sini. Bisa melihat bedanya? Amin. Ya, Yesus maksudkan adalah aku di dalam kamu dan firman-Ku ada di dalam kamu. Bagaimana cara membuat firman tinggal di dalam seseorang adalah dengan melakukannya, titik. Karena sesuatu yang saudara lakukan berulang-ulang akan menjadi nilai. Betul ya, dia akan tinggal di dalam saudara. Itu otomatis tinggal di dalam kita. Jadi ketika Yesus tinggal di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, maka buktinya adalah pekerjaan. Katakan pekerjaan. Lebih keras, pekerjaan. Paulus mengatakan Tuhan mempunyai pekerjaan untuk kita. Disediakan sebelum dunia dijadikan. Pekerjaan yang mana? Yaitu yang kamu kerjakan.
kecuali nyolong, itu bukan pekerjaan Tuhan. Saudara menjadi guru, saudara menjadi perawat, saudara menjadi seorang pebisnis, saudara pelayan Tuhan, saudara menjadi seorang yang bergerak di apapun yang saudara kerjakan hari ini. Tuhan punya kerja untuk saudara. Tuhan ingin saudara maksimal dan luar biasa di tempat saudara ada sekarang. Jadi hal tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya itu outputnya adalah pekerjaan saya. Oke? Say yes. Do you understand? Amen. Outputnya itu adalah pekerjaan saya. Buah itu bicara tentang karakter dan lagi tentang karya-karya saudara dan saya di dalam dunia ini. Jadi formatnya yang Yesus inginkan adalah hubungan antara anak dan bapa. Seorang anak bergantung kepada orang tuanya sampai saat mereka mentas berkeluarga, mereka sudah ngurusin dirinya sendiri. Selama dia masih hidup dengan orang tuanya, maka anak itu bergantung kepada orang tua. Bahkan sekarang saya lihat sudah kawin, sudah punya anak, masih ngerusuhi wong tua. Ada enggak? Enggak ada di Klaten, di Jogja. Sudah seharusnya kita merawat orang tua, tapi orang tua merawat kita. Tapi yang normal adalah ketika saudara menikah, saudara harus mandiri. Sudah mandiri kan ya? Artinya orang tua sudah bisa melepas saudara. Tapi begitu punya anak, kemudian anaknya dititipin mamanya. Titip ke mamanya ya. Besok saya nggak mau dititipin. Besok aku pensiun mau pelesir dikit gitu lah ya saudara ya. Anak itu bergantung. Karena dia bergantung kepada orang tua. Benar gak anak-anak kita itu? Halo? Ya makan ikut orang tua. Bayar listrik orang tua yang bayar listrik. Dia bergantung karena itu dia harus patuh. Say yes. Sebagai bapa di surga dan sebagai anak kita harus mematuhinya. Tuhan ingin hubungan itu. Formatnya anak dan orang tua dan anak. Ia memelihara kita dan kita menghormatinya. Setuju? Kita mematuhinya, kita bergantung kepada Tuhan sebagai bapa. Jangan bergantung kepada manusia. Setuju? Apalagi bergantung di pohon sambil makan buah. Hubungan. Anak hormat kepada bapa. Anak patuh kepada bapa. Anak-anak sekali lagi selagi masih ada dalam asuhan orang tua bergantung. Saya selalu cerita kan, kalau saya pulang ke rumah begitu pintu besi itu bunyi dan mereka tahu saya. Semuanya, bukan semuanya, memang cuma 2 ya. Enggak banyak, cuma 2 itu lari keluar. Mamaku ya. Lalu peluk, lalu cium. Tahu, karena ada maunya. Kalau mama itu enggak ada di rumah, kering kerontang saudara ya. Karena kan mama itu bendahara, benar ya ibu-ibu ya. Karena suami itu adalah singkatan dari semua uang adalah milik istri. Amin ibu-ibu. Maaf ya bapak-bapak ya. Salah pendetone wong wedok. Jadi karena bergantung itu saudara. Karena kalau mama gak ada di rumah, berantakan saudara. Mama itu sangat luar biasa. Yang kedua, tentang hubungan antara pokok anggur dan carangnya ini bicara tentang hubungan itu mempunyai tujuan. Katakan tujuan. Kalau orang pacaran gak ada tujuan terus gimana? Digantung saja. Jemuran digantung juga hilang. Apalagi cinta digantung. Ya tahu? Pertegas. Mau dibawa kemana? Tahu lagu itu enggak? Mau dibawa kemana? Harus ada tujuan.
Ayat yang ke-8 kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari kalimat itu saudara menemukan tujuannya, punya hubungan dengan Tuhan itu ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Yang kedua supaya identitas saudara dan saya sebagai murid itu kelihatan. Identitas. Kamu berbuah banyak. Sekarang jangan lupa buah-buah roh di Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berapa semua? 9. Jadi kalau saudara mengatakan saudara hidup di dalam Tuhan, tetapi musuhnya ada di mana-mana, nempelnya keliru. Bilang sebelah, kamu nempelnya di mana? Nempelmu keliru. Jangan mendustai dirimu sendiri. Kamu tidak nempel kepada Yesus, tapi nempelmu kepada setan. Makanya tabiatnya bukan seperti Yesus, tetapi seperti setan. Karena orang kalau nempel dengan Yesus, tabiatnya pasti mirip Yesus. Say yes. Jangan mendustai diri saudara sendiri. Karena buah roh itu adalah kemurahan. Kalau saudara kikir, pelit, mendit, jangan dustai dirimu. Engkau tidak menempel kepada Yesus, tetapi kepada setan. Sebab Yesus itu murah hati. Say yes. Jikalau saudara itu bukan kesaksian orang, bukan di lingkungan saudara, bukan orang baik, berarti nempelnya keliru. Karena buah roh itu adalah kebaikan. Jangan mengatakan diri saudara sendiri baik. Tekonono tonggomu. Ya. Supaya mau tahu siapa kita itu baik apa enggak. Kali-kali izinkan saya pergi tekon tonggomu. Dan saudara tekon tonggone saya juga. Karena mereka lebih jujur. Kita mempunyai yang namanya blind spot yang kita tidak tahu. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Semua orang merasa dirinya baik, tetapi Tuhanlah yang melihat isinya. Amin ya. Jadi tujuannya adalah Bapa dipermuliakan. Kalau saudara berbuah banyak, baca 1, 2, 3. Jika kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Jika kamu tidak berbuah, Bapa dipermalukan. Berapa sering kita membuat Bapa dipermalukan, bukan dipermuliakan. Karena kita tidak berbuah, karena hidup kita tidak menghasilkan buah, jadi setiap hari Bapa dipermalukan melalui hidup kita. Karena bagaimana orang bisa melihat karakter Kristus dari hidup saudara dan saya? Apakah dengan melihat KTP elektronik? Tidak. Apakah dengan membaca kartu keluarga saudara, turunan saudara? Enggak. Orang melihat dari buah, orang melihat dari karakter saudara, orang akan tahu saudara murid Kristus. Karena karakter itu penting. Katakan penting. Ya. Yang pertama baca sama-sama 1, 2, 3. Menempatkan kita pada posisi penting dalam rencana Tuhan. Karena kalau karakter kita itu benar, kita kan menaruh diri kita itu di posisi yang memang Tuhan ingin kita ada di sana. Rencana Tuhan itu hebat, luar biasa. Yang kedua, 1, 2, 3. Tuhan mencari orang yang bersedia dibentuk karakternya untuk menjadi alatnya. Orang yang dipakai Tuhan, sedia dibentuk oleh Tuhan. Ya, harus mau dibentuk. 3, 1, 2, 3. Pada
dasarnya penilaian dunia terhadap orang Kristen terletak pada karakter kita. Say yes. Bukan dari KTP, bukan dari surat kelahiran, tapi dari karakter. Jadi dari karakter ini kita bisa membuat Yesus diagungkan. Tapi dari karakter kita juga bisa membuat Yesus dipermalukan. Wong Kristen koyo ngono. Katanya menyang gereja. Nah itu saudara ya. Akhirnya mau atau tidak mau Bapa dipermalukan. 1, 2, 3 baca. 3. Semua tangga sukses dibangun di atas pondasi karakter. Setuju bilang amin. Semua sukses itu pondasinya adalah karakter. Karakter ini bicara tentang buah, tentang kejujuran, tentang integritas, tentang ketekunan, tentang kesabaran, tentang itu karakter saudara. Tidak ada orang sukses tanpa memiliki karakter yang kuat. Coba liatin, di mana ada orang sukses yang tidak punya karakter yang baik, rajin, ulet. Bermalas-malasan kayak orang sekarang. Kerja 3 hari, liburnya 1 minggu. Apa bisa? Enggak bisa. Ini tentang karakter saudara. Kerja 1 minggu, libur 1 bulan. Bermalas-malasan lalu mengatakan, rezeki sudah ada yang atur Tuhan. Hei, memangnya Tuhan itu bandar togel? Yang kalau sudah modal 10.000, hasilnya 100.000. Jikalau kita tidak berusaha, ini tentang karakter saudara. Semua tangga sukses itu dibangun di atas fondasi karakter. Perbaiki karakter. Ketemu blind spot di dalam diri saudara. Sebab kalau ditegur orang biasanya nggak mau. Minta Tuhan tunjukin. Ya. Saya sudah ngomong minggu kemarin, apa blind spot saya? Suka blame other. Suka menyalahkan orang. Seperti nyebrang, seperti saya naik motor ada yang nyalip. Saya bilangin, dasar mak-mak, reteng kanan beloknya kiri. Padahal saya juga mak-mak. Padahal saya juga bisa salah, ya enggak? Tapi memang benar dia salah, walaupun dia salah. Kau bukan hakim. Tuhanlah yang menjadi hakim. Nah itu sinawe angel saudara. Saya baru ngerti itu pada saat puasa jalan 2 minggu itu baru saya nemu. Kok saya segitu ya? Kok ngeri seperti itu? Jadi lebih mudah melihat kesalahan orang daripada melihat kesalahan orang lain. Jadi segala sesuatu yang terjadinya nggak baik kita suka melihat salahnya orang. Saudara enggak, itu saya. Tapi itu adalah penyakit Adam dan Hawa. Dia melanggar, Adam ditegur, dia bilang itu Hawa. Hawa ditegur, dia bilangin itu ular. Kan itu penyakit manusia yang berdosa. Tidur bangun, lehernya kesleo, dia bilang salah bantal. Bantal juga yang salah. Karakter itu menghalangi potensi terbaik kita. Karakter. Apa tujuannya? Tujuannya disebutkan di sana adalah Bapa dipermuliakan dan itu adalah identitas kita sebagai murid Yesus. Waktu kita berbuah melalui karakter dan melalui karya-karya, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Sudah, yang ketiga, hubungan macam apa? Yang kita temukan di sini adalah hubungan itu membutuhkan komitmen. Benar ya? Untuk mempertahankan sebuah hubungan butuh komitmen. Ya. Karena banyak orang hidup statusnya ada tapi rasanya tidak ada, sudah hilang. Ada yang tidak ada status punya rasa. Ada atau? Ya kayak di layangan putus itu. Ada rasa nggak ada status. Yang benarnya adalah status dan rasa. Ya, oke, ada status ada rasa. Komitmen
Di mana ayatnya disebutkan? Baca 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 2. Komitmen untuk rela dibersihkan. Katakan dibersihkan. Mengizinkan Yesus membersihkan hidup saudara dan saya. Mengizinkan firman membersihkan kita sampai clean, terang, cerah, bersih. Dan itu adalah bagian yang menyakitkan. Hubungan itu membutuhkan komitmen dan Tuhan komitmen dengan saudara. Tuhan komitmen dengan saudara, komitmen. Ia mencintai saudara, amin. Bahkan ketika saudara melakukan hal-hal jahat, dia mencintaimu. Tidak mengurangi cintanya kepadamu. Cuma engkau kagak bisa ngapa-ngapain di dunia ini. Tidak berdampak hidup saudara selama di dunia ini. Untuk dirinya sendiri aja nggak kober. Tahu nggak kober? Ngurusi diri sendiri aja nggak kober. Apalagi ngurusi orang. Tahun 2020 saya mulai bulan Oktober saya catat setiap orang yang saya bawa kepada Tuhan Yesus. Sampai 2021 sampai masuk 2022 saya lelah mencatat lalu saya berhenti. Berapa banyak orang yang mengalami Yesus karena hidupmu. Berapa banyak orang yang telah engkau bawa kepada Yesus. Berapa banyak hidup yang sudah berubah. Berapa banyak pernikahan yang hancur dipulihkan karena engkau. Berapa banyak orang lapar yang sudah makan dari tanganmu. Kalau kita sedia, Tuhan itu komitmen. Saya beri 3 saja. Ya, nanti yang keempatnya ada di sini. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan ya, kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama kalau kita di dalam Yesus kita itu diciptakan ulang, dilahirkan ulang. Oke, amin. Jadi bayi rohani kayak Mas Hendri. Tapi jangan jadi bayi terus. Sudah harus bertumbuh, sudah harus makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Sedia dibersihkan bagian-bagian dari diri kita yang bukan Tuhan. Yang tidak cocok dengan Tuhan. Siap dibersihkan. Itu tentang membuang semua yang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yang tidak mirip Yesus. Seorang seniman ukir suatu hari mengukir gajah. Dan seseorang bertanya kepadanya, bagaimana caranya engkau membuat gajah dari sebatang kayu? Dan dia berkata, membuang semua yang bukan gajah. Izinkan Tuhan membuang semua yang bukan Yesus dari hidup kita. Dicutii, dipangkas, dibersihkan. Tuhan komitmen yang kedua dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Artinya kita memiliki kemampuan, potensi, ability untuk melakukan apa saja. Say yes. Sudah percaya? Apa saja? Apa saja? Saya percaya apa saja kita bisa kerjakan. Saya suka memberi nasihat kepada ponaan-ponaan, kepada anak-anak. Saya bilang kalau kamu kerja, kamu dikasih pekerjaan, jangan pernah mengatakan aku enggak bisa. Itu mengingkari dirimu sendiri. Karena Alkitab mengatakan, I can do all things through Christ who gives me the strength. Aku bisa melakukan apa saja karena Tuhan yang memberi aku kekuatan. Bisa. Jadi ketika engkau kerja, dikasih pekerjaan bos, aduh saya nggak bisa, aku nggak tahu. No, don't say that. Jangan katakan itu. Karena itu mengingkari identitasmu di dalam Tuhan.
semua bisa engkau lakukan. Filipi pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ia menyembunyikan hidup saudara, melindungi hidup saudara. Saudara ada sampai hari ini kan ya begitu kenyataannya. Dia komitmen, tapi saudara komitmenkah engkau untuk dibersihkan? Saya bilangin ini sakit, ini tentang daging yang disayat. Ada pengorbanan, ada rasa sakit supaya kehendak Allah bisa dirilis dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kepuasan sejati itu adalah ketika Yesus merasa puas dengan hidup saudara dan hidup saya. Say yes. Jadi kalau saudara masih merasa enggak puas, kemungkinan besar adalah Yesus pun belum puas dengan hidup saudara. Karena kepuasan tidak ditaruh Tuhan di benda. Saudara bisa memiliki seluruh isi Klaten ini. Saudara bisa menjadi tuan tanah. Saudara bisa menjadi orang paling hebat. Tapi itu bukan jaminan untuk kepuasan saudara. Saya yakin kalau jujur enggak. Karena Yesus menaruh kepuasan hanya di hadiratnya saja. Saat Yesus puas dengan engkau akan puas. Entah engkau punya uang banyak atau uang sedikit. Entah engkau sengsara atau senang. Entah engkau sakit atau sehat. Kepuasan itu enggak bisa diambil dari saudara. Oke, amin. Puas dengan Yesus. Sungguh puas, puas dengan Yesus. Come on. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Baca kalimat ini 1, 2, 3. Rela dibersihkan adalah harga dari komitmen tinggal di dalam Yesus. Jadi walaupun sakit saudara tetap nempel. Oh mau dijadikan sambal, nurut, mau jadikan tempe penyet nurut. Pokoknya nempel, pokok men. Sulit seperti apa, sakit seperti apa, aku melo Yesus, aku ndere Gusti, aku ikut Yesus, aku gak mau yang lain, aku nempel terus sama Tuhan. Saudara, setiap orang yang dilahirkan dalam kerajaan Allah, yang dilahirkan kembali, mempunyai potensi yang sangat besar, tidak terbatas. Saudara percaya? Segitu saja, saudara percaya? Amin. Tidak ada yang bisa membatasi saudara dan saya. Hanya diri saudara sendiri dan setan. Karena Yesus tinggal di dalam kita. Kalau Yesus tinggal di dalam kita dan aku nggak ngapa-ngapain, aku rasanya kayak rugi gitu ya. Walaupun saya sudah setua ini, saya belum berhenti bermimpi. Saya masih yakin bahwa yang terbaik belum datang. Masih ada di depan, rencana terbaik Tuhan belum terjadi di hidup saya. Umur saya berapa? Ntar lagi mau 60. Saya masih berjuang, masih yakin, masih percaya. Sesuatu yang hebat, yang besar masih ada di depan. Lalu bagaimana dengan saudara yang masih muda-muda ini? Saudara lihat Petrus. Petrus itu ramutu. Namanya dia Simon, itu artinya alang-alang. Jadi orang ini gak bisa dijaga ke. Ngomongnya pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Gak usah dipegang. Ngomongnya itu gak pernah bisa menepati janjinya. Waktu murid-murid hari-hari saat-saat terakhir Yesus mau diadili, Yesus mengatakan, seperti ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba melarikan diri kocar kacir. Kocar kacir adalah terjemahan saya. Petrus bilang, oh no, biarkan semua pergi, aku Petrus sampai mati aku akan ikut. Saudara lihat, barusan saja beberapa jam kemudian dia menyangkal Yesus 3 kali, enggak tanggung-tanggung. Tapi Petrus itu mempunyai potensi yang sangat besar. Karakternya menghalangi dia. Namun Yesus tidak menyerah dengan itu.
Ketika Petrus bertobat dan ketika dia diurapi Roh Kudus, tebak siapa yang paling dahsyat? Petrus. Dari seorang penakut, pengecut jadi seorang pemberani. Dan saudara tahu akhir hidupnya dia mati dengan cara disalib, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tuhan punya rencana besar untuk saudara. Tapi izinkan kehendaknya terjadi dalam hidup saudara. Kehendaknya tidak selalu nyaman tapi pasti aman. Kehendak Tuhan bagi Abraham adalah keluar dari comfort zone, dari zona nyamannya dan mengembara. Tidak jelas, tidak ada kepastian dengan modal cuma iman saja. Itu sebabnya ia disebut Bapa orang beriman. Kehendak Tuhan bagi Ishak adalah tinggal di tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang krisis. Bukan cuma tinggal di situ, Tuhan berkata menabur. Orang gila siapa yang mau melakukan? Itu seperti musim kering di Gunung Kidul, lalu saudara pergi menabur, gak ada gunanya. Tapi dia melakukannya dan dia menuai 100 kali lipat. Kehendak Tuhan itu seperti Abraham yang rela dirugikan oleh Lot. Karena Lot memilih tanah yang subur. Kehendak Tuhan kepada Daud adalah dia bertarung separuh dari hidupnya adalah peperangan, perjuangan, pengkhianatan, penderitaan. Kehendak Tuhan bagi Yesus adalah mati di atas kayu salib. Tapi kalau saudara bertahan dan komitmen untuk dibersihkan, sesuatu yang luar biasa akan dihasilkan, buah yang banyak yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara selama saudara ada di tangan Tuhan. Amin. Michael Jackson membuat sebuah lagu. Lagu itu judulnya apa ya? Saya sudah pulang ke rumah, saya lupa lihat judul lagunya. Tapi klipnya dia mengundang Michael Jordan, seorang pemain juara internasional basket. Jadi video klipnya itu memperlihatkan dua Michael ini sedang bermain basket. Setelah selesai bola basket itu ditandatangani oleh dua orang bintang berlainan panggung. 20 tahun kemudian bola itu dijual. Lakunya berapa? Saya catat. 294.000 US dollar. Berapa? Bu Dwi? Kan Bu Dwi itu orang bank. 294.000 dolar. Berapa Bu? Bola. Kenapa? Karena di tangan siapa dulu bola itu? Tahun 2019 pemain tenis dunia Serena Williams, raketnya itu ditawarkan, dilelang dengan harga raketnya itu sudah penyok 704 juta rupiah. Raket penyok, tapi itu raketnya Serena Williams. 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Kenapa? Karena itu di tangan Tuhan. Kalau hidupmu ada di tangan Tuhan, sesuatu yang luar biasa pasti akan keluar dari hidup saudara. Saya sangat mendorong saudara, saudara pasti berhasil dan harus berhasil. Paling tidak saudara bisa mengurus diri saudara sendiri. Syukur-syukur saudara bantu ngurusin orang lain. Dalam rapat terakhir kami dengan staf saya bilangin, gereja harus punya kekuatan secara keuangan. Bagaimana caranya? Tidak bisa mengemis. Itu bukan tradisi saya. Tidak bisa membuat proposal, bukan tradisi kami. Bagaimana caranya? Kerjakan. Karena akan semakin banyak orang yang membutuhkan. Bukan cuma jemaat Filipi, dari tempat lain juga. Dan banyak kasus doa tidak cukup, tapi doa dan duit. Leres nggih? Doa dan duit.
Satu hari kaum muda pergi meminjam mobil gereja, bukan di sini. Lalu mobil itu kebaret. Mau pulang laporan segen sama Pak Gembala. Wah, piye caranya ya? Yuk kita doa yuk, kan doa besar kuasanya. Lalu seorang temannya bilang, jenis ini tidak bisa diselesaikan dengan doa, tetapi doa dan duit. Banyak dari masalah-masalah saudara itu enggak cuma doa. Mangsamu saudara orang pergi ke klinik itu cuma doa saja yang dibutuhkan. Bukan cuma doa, duit juga. Lah rupane mesake kaya ngono ya saudara ya. Betul saudara, satu hari kita akan menghadapi begitu banyak orang yang tidak bisa makan. Itu sebabnya saya menghimbau saudara yang saat ini bawa HP ya. Itu Filipi Community itu harus di-subscribe. Oke? Itu tidak ngambil kuotamu sama sekali, tahu enggak? Sudah belum? Sudah pada subscribe belum? Ya, yang sudah angkat tangan saya lihatin. Filipi, yang belum segerakan. Karena kalau itu, saya lihat Filipi Community dan saya bilang kenapa subscribernya nggak nambah-nambah? Kenapa 900 terus? Cuman tinggal 100 untuk monetize. Bantu saudara. Nemu HP jatuh, bukain di subscribe. Bantu saudara. Supaya kalau itu jadi uang, kita kasih makan orang. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Sing tak pikir itu orang-orang. Sing memakan sudah cukup, tak pikir itu menungso. Sing liane, sing I care 200.000 itu terlalu kecil. Kenapa nggak bisa 500.000? Lo bantu gitu loh. Oh kita kasih mereka 500.000 setiap keluarga. Beli beras sudah, beli telur 1 kerat, beli super mie 1 karung kayak. Karepmu makan mie sampai keluar jadi cacing ya mbok. Tapi saya pikirkan ini karena sudah tahu bahwa saya tidak, misalkan saya berbisnis, apa kata dunia? Serakah. Saya bisa aja berbisnis. Saya kalau kerja, Pak, kalau bawa bu marketing, Pak. Saya selalu nasihatin orang, disuruh jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Kalau kamu kerja dengan aku, kamu kasih tugas 1, saya kerjakan 2. Itu yang Yesus ajarkan untuk kita, oke? Kok orang suruh kita kerja 8 jam, saya tambah 1 jam, 9 jam. Supaya nilai jual diri saya itu mahal. Sekarang dapat model begitu, susah apa gampang Pak? Susah. Orang kerja di kantor, ntar lihat. Kok suwi toh? Saya pengen saudara. Jadi dibantu itu. Itu Filipi Community itu kalau closing. I care dapat. Sampai di mana itu? Harga dari komitmen adalah dibersihkan. Kalau kita ada di tangan Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Gitu Bu. Kalau engkau bersedia menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Membuang dosa dari hidupmu. Saudara masuk surga itu gratis, terima Yesus, beriman, kasih karunia. Tapi saya beritahu saudara bahwa Tuhan sangat senang memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Seorang bapak kalau bisa membeli sesuatu yang diinginkan anaknya, senang gak bapak? Misalnya anak, ma kalau beli ini. Misalkan duitnya belum cukup gimana ya, disimpan ya Bu ya. Disimpan sambil doa semoga pas ulang tahunnya aku bisa beli sepeda atau beli iPhone. Waktu kasih itu lihat berbinar-binar. Makasih ya Ma, makasih ya Ma. Aduh sini rasanya gimana? Senang tak Bu? Senang tak? Tapi coba.
Punya anak dikeluarkan dari sekolah, anak yang mutung gak mau masuk sekolah, kenapa? Orang bayar uang sekolah 3 bulan. Gimana tuh Bu? Pak, gimana? Aduh, jadi saya gak makan lah. Kan kita ada rasa bersalah kan? 3 bulan anak gak mau sekolah, kenapa gak bisa bayar uang sekolah? Tapi ketika ibu ayah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, rasanya itu senang. Makasih ya Ma, makasih ya Pak. Sama matanya berbinar-binar. Bersihkan dirimu supaya Tuhan mau memakai hidupmu untuk alat kemuliaannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu mendidik orang. Halah, yang penting melakukan. Baca nggak melakukan ya podo wae. Hei, bagaimana kamu bisa melakukan tanpa membaca? Lo ngerti dari mana? Lupakanlah gagasan yang menyesatkan. Baca dan lakukan. Dan itu akan keluarnya buah-buah. Oke? Kapan terakhir saudara baca Alkitab bukan kewajiban? Tapi saudara baca perlahan-lahan menikmatinya. Saya belajar satu hal dari mama saya. Kadang-kadang dikasih makanan tuh dia diam, murung. Kami kirain dia sedang marah kepada seseorang. Atau sakit. Sakitkah? Enggak. Lagi ada enggak. Lah kenapa? Karena Tuhan belum berbicara hari ini. Sudah baca Alkitab tapi Tuhan belum berbicara, dia jadi murung. Bisakah kita menghormati Tuhan seperti itu? Enggak menikmati makanan kita kecuali menikmati hadiratnya dan firman-Nya. Baru makanan jadi enak. Haleluya, amin. Komitmen sudah, komitmen untuk bersihkan. Yang ketiga, hubungan itu berbicara tentang take and give. Tentang memberi dan menerima. Saudara memberi, Tuhan menerima, Tuhan memberi kepada saudara. Saudara memberi kepada Tuhan rasa hormat, saudara memberi kepada Tuhan kepatuhan. Dan Tuhan memberi kepada saudara jaminan seluruh kemampuan untuk berhasil. Tuhan memberikan kepada saudara jaminan, baca 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada yang lebih baik dari itu? Enggak ada. Apa saja yang kamu kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Loh berbahaya Bu. No. Sebab orang yang mengerti kehendak Tuhan, tahu. Orang yang mengasihi Tuhan, melakukan firman, tahu mana kehendak Tuhan, mana enggak. Setuju? Oke, amin. Kalau saudara diangkat jadi anaknya Bill Gates, kira-kira saudara akan mengalami kekurangan bensin di mobil, motor? Kira-kira saudara akan kekurangan uang untuk makan? Jajak ke konco? Kira-kira saudara akan kekurangan uang untuk bayar uang sekolah? Untuk nyicil rumah kalau engkau anak angkat dari Bill Gates. Kalau engkau anak-anak Allah, mungkinkah Ia akan membiarkan engkau terlunta-lunta sampai mengemis, sampai puasa terpaksa, sampai nggak bisa apa-apa? Tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Selalu ada jalan. Oke, amin. Saya kemarin di pesan 3 menit sharing tentang siapa itu yang mengasuh lebih dari 10.000 anak yatim di Bristol, Inggris. Menolak untuk berhutang. Menolak untuk meminta bantuan. Dia adalah rasul iman. Dia mempercayai Alkitab. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Dan dia bersaksi kadang-kadang, itu bukan 10 anak Bu. Ibu anaknya berapa? 2. Bukan 10 Bu, bukan 100 anak. 10.000 lebih 6 orang, 6 atau 3. 10.000 yang makan sehari 3 kali tanpa bikin proposal, tanpa ngemis, tanpa minta bantuan pemerintah. Seringkali tinggal beberapa jam saja untuk jam makan, makanan muncul di pintu. Itu baru namanya iman. Kasih tepuk tangan. Menolak mengandalkan manusia. Dan dia mencatat ratusan ribu jawaban doa secara spektakuler, bukan jawaban doa biasa. Itu tentang doa-doa yang dijawab. Kita kasih makan orang 100 aja mau Natalan mikir ya Bu ya. Kasih makan orang 10.000 setiap hari sehari 3 kali. Anak-anak itu dilatih pagi baca Alkitab doa. Separuh dari hidupnya. Jadi kalau sehari 12 jam. Ini hamba Tuhan ini 6 jam setiap hari berdoa. Itu caranya. Untuk mendapatkan makanannya. Bukan ngatung. Cara dia mendapatkan makanannya adalah 6 jam setiap hari. Dia berdoa. Dia baca Alkitab. Dia berdoa. Terhormat mana? Martin Luther King, seorang reformator gereja. Kita baca sama-sama. Jikalau saya gagal mengasingkan diri 2 jam setiap hari di pagi hari, maka iblis mendapatkan kemenangan atas saya sepanjang hari. Banyak sekali pekerjaan dan saya tidak dapat memulainya sebelum mengasingkan diri dalam doa setiap hari. Ia yang berdoa dengan baik sudah belajar dengan baik. Apakah dia pengangguran? Dia banyak kerjaan. Saudara dan saya udahlah jangan kemaki, jangan kemayu lah. Baru kerja segitu aja bicaranya terlalu besar seolah-olah sudah luar biasa doa nggak bisa. Aku sibuk nih, ya, aku sebentar ada ini mau meeting lah, mau anu lah, kemayu. Sesibuk apa dirimu? Orang yang sudah belajar berdoa dengan baik, dia sudah belajar dengan baik. Dia bilang begitu banyak pekerjaan tapi saya tidak akan. Saudara coba perhatikan kalau pagi saudara tidak ada di hadirat Tuhan. Mesti eneng-eneng wae, ya tahu? Yang jengkel sama karyawan, jengkel sama bojo, jengkel sama anak. Yang pusing lah, yang apalah itu mesti ada gangguan. Karena kalau saudara gak mulai dengan Tuhan, setan akan menang atas hidup saudara sepanjang hari itu. Seorang pria lain namanya Adoniram Judson. Dia adalah misioneri pertama Amerika Serikat yang diutus pertama kali. Aturlah urusan-urusan saudara sedemikian rupa sehingga dengan mudah saudara dapat menyisihkan waktu 2 atau 3 jam setiap hari. Bukan saja untuk latihan ibadah pribadi tetapi khususnya untuk berdoa secara rahasia dan bersekutu dengan Allah. Bersikaplah tegas dalam hal ini dan kiranya pekerjaan tidak merampas saudara dari Tuhan. Banyak orang membiarkan dirinya dirampasi dari Tuhan karena alasan pekerjaan. Saya tidak menemukan tokoh-tokoh gereja yang menjadi legenda yang bukan orang yang suka berdoa. Di Alkitab saudara cari tidak ada orang-orang besar yang dicatat di Alkitab yang tidak berdoa. Yang tidak berdoa itu hanya orang-orang kecil, orang-orang biasa saja. Orang-orang luar biasa menghabiskan doanya, hidupnya dengan berdoa. Sama seperti Yesus menghabiskan waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Untuk mencari Tuhan di dalam doa. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya. Hubungan itu yang pertama formatnya adalah anak dan bapa. Bapa memenuhi kebutuhan anak tapi anak menghormati bapa. Anak mematuhi bapa.
Hubungan itu berbicara tentang tujuan. Tujuan dari hubungan itu adalah memuliakan Bapa. Dan supaya identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, karakter. Yang ketiga, hubungan itu membutuhkan komitmen. Komitmen untuk rela dibersihkan. Tetap menempel walaupun sakit. Tuhan komitmen kepada saudara, saudara komitmen kepada Tuhan. Hubungan itu berbicara tentang hal take and give, memberi dan menerima. Saudara memberi rasa hormat dan kepatuhan kepada Tuhan. Tuhan memberi kepada saudara apa yang saudara perlukan. Tuhan menjawab doa saudara. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur ya Bapa. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Saudara pikirkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Apakah Tuhan memang ada dalam saudara, tapi saudara tidak mau ada di dalamnya. Saudara tidak mau firman-Nya mengoreksi saudara. Saudara keinginan saudara, memang daging itu enak, tapi itu kebinasaan. Tapi saudara mau lepaskan keinginan daging. Tuhan, aku ingin Engkau. Haleluya Tuhan. Yesus pemegang nafasku, Jiwaku aman dalam-Mu, Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Yesus, pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu, Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga.
Pertanyaannya cuma satu, sediakah engkau untuk menjawab tantangan ini? Mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam engkau dan membersihkan hidupmu. Mulai dengan komitmen baca Alkitab dan lakukan berdoa. Siap? Saudara, angkat tangan, saya doakan saudara. Tuhan, kami tidak sempurna. Kau mengenal kekurangan kami. Sebagai anak kami seringkali tidak menghormati Engkau. Kami tidak suka firman-Mu mengoreksi kami. Kami ingin kehendak kami, kasihani kami, ampuni kami. Hari ini kami berkomitmen untuk firman-Mu. Membiarkan firman mengubahkan kami. Sampai orang melihat Yesus dalam hidup kami. Sampai orang mengetahui kami adalah murid Kristus karena melihat karakter kami. Dan supaya Bapa dipermuliakan, hamba berdoa, jawab doa-doa mereka. Jawab dengan cara yang ajaib dan spektakuler. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, sebelum memberikan persembahan, saya informasikan bahwa buku saya sudah jadi, ada di luar. Dan saudara jangan tidak memiliki buku ini ya. Karena itu adalah kumpulan nilai-nilai yang sangat berharga. Kalau saudara beli di sini, saudara dapat harga dari percetakan 30.000. Padahal kami memesannya dari sana, kami bayar ongkos kirim. Ya, saudara terima tanpa ongkos kirim. Ya. Kalau saudara memesan dari Gandumas, saudara akan dikenakan ongkos kirim. Ya, jadi saudara menang ongkos kirim. Seluruh yang saya bicarakan dalam khotbah-khotbah saya, semua nilai-nilai saya ada di dalam buku itu, hanya 30.000. Ya, saudara akan dapatkan buku itu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan kami, persepuluhan kami, dan bukakanlah langit di atas kepala kami. Curahkan berkat ke atas kami sampai kami berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada. Mari berdiri saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman Bapak Ibu.